Baik, perkenalkan, nama saya Nikita Ayu Agustini dari Furnopis B, akan menceritakan kisah inspiratif dari seorang pengusaha. Tokoh yang pertama yaitu nama usahanya KFC atau Kentucky Fried Chicken. Nama founder usaha Harlan David Sanders, dan kisah inspiratifnya yaitu Henry Saland atau yang lebih terkenal dengan sebutan Kolonel Sanders, lahir pada tanggal 9 September 1890 di Harryville, Indiana, Amerika Serikat. Sanders adalah anak yang paling tua dari pasangan Wilbur David dan Margaret Ann. Sanders, masa sulit kehidupan Sanders terjadi ketika di usia 6 tahun. Ayahnya meninggal dunia dan ibunya harus bekerja untuk menghidupi kebutuhan keluarganya. Sanders beberapa kali mengalami kegagalan saat bekerja bersumber dari medium sejak usia dini. Sanders sudah banyak merasakan berbagai profesi, mulai dari menjadi petani, kondektur tram, penjual ban, pemadam kebakaran, kereta api, bahkan penjual asuransi. Meskipun menghadapi kegagalan, Kolonel Sanders tidak pernah menyerah. Melansir dari Detik, pada 1930, Sanders kemudian memutuskan untuk pindah dari Indiana ke Kentucky. Disinilah Sanders mulai bekerja di pom bensin sambil mengelola pom bensin Sanders. Sanders juga membuat restoran kecil-kecilan. Alhasil di tahun 1935 dia diangkat menjadi kolonel oleh Gubernur Ruby Lafon. Di 1939, Kolonel Sanders menemukan resep ayam gorengnya yang lezat. Ayam bisa lezat menggunakan 11 bumbu rahasia dan menggorengnya di panci presto. Sanders menghabiskan waktu sekitar 11 tahun untuk melakukan berbagai macam uji coba dengan resep ayam gorengnya. Lalu di tahun 1940, Sanders telah sukses menyelesaikan resep rahasianya untuk menggoreng ayam agar enak, lezat, dan segar. Pada tahun 1952, ia menjual propertinya untuk mendapatkan uang, di mana uang tersebut digunakan untuk berkeliling dari kota ke kota, dari suatu restoran ke restoran lainnya, hanya untuk menawarkan resep ayam gorengnya. Ia mendapatkan pembeli yang mau menggunakan resep ayam gorengnya. Kemudian selanjutnya, ia mengembangkan usaha waralaba yang diberi nama KFC pada 1955. Kolonel Sanders dan istri mulai berkeliling untuk menawarkan kerjasamanya dengan berbagai restoran. Dan di 1964, Sanders memiliki dari 600 cabang franchise di berbagai daerah. Kemudian dikenalkan di khalayak luas pada 1966, 3 tahun setelahnya, KFC masuk ke bursa saham New York. Di 1971, Heuvelin Inc. mengakuisisi KFC Corporation seharga $285 juta. Di bawah Heuvelin, KFC memiliki lebih dari 3.500 gerai di seluruh dunia. Kemudian KFC terus berpindah tangan hingga terakhir KFC diakuisisi oleh PepsiCo Inc. seharga $840 juta pada tahun 1986. Meski begitu, Kolonel Sanders masih aktif mengunjungi beberapa restoran KFC di dunia. Dia berkunjung sebagai ambasador KFC. Pendiri KFC ini meninggal di usia 90 tahun pada 16 Desember 1980 di Louisville, Kentucky. Nilai entrepreneur yang saya dapat dari kisah Sanders ini adalah Sanders memiliki jiwa yang kepemimpinan, inovatif, bertanggung jawab, dan berani mengambil risiko. Sekian, terima kasih. Baik, yang kedua tokohnya yaitu Sudono Salim. Nama usaha BCA, Indofood, dan Bogasari. Nama founder Sudono Salim, dan inilah kisah inspiratifnya. Sudono mungkin tidak dikenal oleh banyak orang, namun tentunya tidak asing dengan BCA, Indofood, dan Bogasari. Semua perusahaan itu didirikan oleh Sudono Salim, lelaki bernama asli Lem Sioe. Leong ini awalnya merupakan imigrasi asal Tiongkok yang merantau ke Indonesia
Sudono lahir di keluarga dengan ekonomi menengah ke bawah. Hidupnya sangat miskin hingga membuatnya harus putus sekolah pada usia 15 tahun karena masalah keuangan. Pada usia 20 tahun, Sudono merantau ke Indonesia menyusul kakaknya. Awalnya ia bekerja menjadi buruh pabrik, kemudian mulai menjalankan bisnisnya sendiri. Bisnis pertamanya yaitu perdagangan minyak, kacang, dan pemasok cengkeh. Untuk perusahaan rokok di Kudus dan Semarang, bisnisnya berkembang hingga pada 1945. Ia menjadi pemasok obat-obatan untuk Tentara Revolusi Nasional Indonesia. Pada akhir 1950-an, Sudono pindah ke Jakarta dan bisnisnya lebih berkembang lagi bersama sejumlah pebisnis lainnya. Ia bekerja sama membangun bisnis yang kini kita kenal dengan berturut-turut. Pada 1960 ia mendirikan Bank Sentral Asia (BCA), pada 1970 mendirikan PT Bogasari, dan pada 1975 mendirikan PT Indosemen Tunggal Perkasa. Dari situ bisnisnya berkembang ke tanah air lain seperti Indofood, Indomobil, Indomaret, Indomilk, dan Indosiar. Pengusaha sukses ini menyerahkan manajemen perusahaan kepada putra bungsunya. Pada 1992, ia meninggal pada 10 Juni 2012. Nilai entrepreneur yang saya dapat dari sini adalah Sudono Salamini memiliki karakter yang inovatif, bertanggung jawab, tolong-menolong, dan tidak pantang menyerah. Terima kasih. Selanjutnya ada tokoh yang ketiga, nama usaha vacuum cleaner, nama founder usaha yaitu James Dyson. Kisah inspiratifnya yaitu Sir James Dyson adalah pencipta brand vacuum cleaner The Dyson yang terkenal awet pemakaiannya. Namun sebelum penemuannya, ia sukses pada usia 30. James pernah menciptakan vakum bernama Hoover, di mana vakum ini mengalami kegagalan produk. Semakin lama digunakannya, maka daya hisap mesin vakum ini akan semakin melemah. Akhirnya, James mencoba sebanyak lebih dari 5.000 kali agar bisa menemukan perpaduan yang tepat supaya vakum memiliki daya hisap yang kuat. Setelah berhasil, James harus menghadapi tantangan dalam menawarkan produknya ke distributor di Inggris. Para distributor tidak ingin mengambil risiko dengan mencoba mesin jenis baru. Kemudian, James pun membawa penemuannya memasuki pasaran di Jepang. Hal ini membawa keberhasilan bagi James, di mana dia mendapatkan penghargaan industrial, serta akhirnya Amerika Serikat mengeluarkan hak paten untuk mesin vakum ciptanya Neil I. Entrepreneur yang saya dapat dari cerita ini yaitu pantang menyerah, berani mengambil resiko, berjiwa kepemimpinan, dan percaya diri. Baik, sekian itulah nilai-nilai inspiratif dari beberapa tokoh yang saya dapat. Terakhir saya ucapkan terima kasih.